siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi tentang jaringan jalan. Perkenalkan, saya Grarda Anita Ngoel. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Sebelum lanjut ke penjelasan materi tentang jaringan jalan, saya akan bahas sedikit dulu tentang teori graf. Teori graf adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari hubungan antara objek-objek. Dalam konteks ini, objek-objek tersebut bisa berupa kota, komputer, atau bahkan molekul. Hubungan antara objek-objek ini direpresentasikan sebagai graf yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge. Simpul mewakili objek, sedangkan sisi mewakili hubungan antara dua objek. Jaringan, baik itu jaringan komputer, jaringan jalan, atau jaringan sosial, dapat dimodelkan sebagai graf. Setiap perangkat dalam jaringan merupakan simpul dan koneksi antara perangkat merupakan sisi. Dengan memodelkan jaringan sebagai graf, kita dapat menganalisis struktur jaringan, menemukan jalur terpendek, mengidentifikasi komponen yang kritis, dan melakukan optimasi berbagai aspek jaringan. Untuk penjelasan materi tentang jaringan jalan akan dijelaskan oleh Genise, Oksen, dan juga Ariel. Oke, baik, kita masuk dalam jaringan jalan, di mana grafik dapat digunakan untuk memodelkan jaringan jalan. Dalam model tersebut, titik sudut mewakili persimpangan dan tepi mewakili jalan. Ketika semua jalan dua arah yang terdapat paling banyak untuk satu jalan yang menghubungkan dua persimpangan, kita dapat menggunakan graf tak berarah sederhana untuk memodelkan jaringan jalan. Namun, kita seringkali ingin memodelkan jaringan jalan raya ketika beberapa jalan raya bersifat satu arah dan ketika mungkin terdapat lebih dari satu jalan di antara dua persimpangan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oksen. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jaringan jalan. Untuk membangun model jaringan jalan, kita menggunakan tepi tak berarah untuk mendefinisikan jalan dua arah dan kita menggunakan tepi berarah untuk mendefinisikan jalan satu arah. Beberapa sisi tak berarah mendefinisikan beberapa jalan dua arah yang menghubungkan dua persimpangan yang sama. Beberapa sisi berarah mendefinisikan beberapa jalan satu arah yang dimulai di satu persimpangan dan berakhir di persimpangan kedua. Lingkar mendefinisikan jalan melingkar. Graf campuran diperlukan untuk memodelkan jaringan jalan yang mencakup jalan satu arah dan dua arah. Maksud dari pernyataan ini, yang pertama, di sini ada dua jenis sisi, yaitu sisi tak berarah dan sisi berarah. Sisi tak berarah atau kata lain dengan garis lurus tak tanpa panah mendefinisikan jalan dua arah atau two-way street. Artinya, kendaraan bisa bergerak bolak-balik di antara dua persimpangan. Contohnya, jalan utama, jalan perumahan yang dibuka bukan satu arah. Yang kedua, sisi berarah, garis dengan panah, mendefinisikan jalan satu arah atau one-way street. Artinya, kendaraan bisa bergerak dari persimpangan awal ke persimpangan akhir sesuai arah panah. Contohnya jalan di pusat kota yang ditetapkan satu arah. Yang ketiga, lingkar atau biasa disebut dengan loop. Sisi yang melingkar dari dan ke simpul yang sama mendefinisikan jalan melingkar atau bundaran. Artinya, kendaraan bisa masuk dan keluar dari persimpangan yang sama melalui bundaran. Contohnya bundaran Purung maupun bundaran PU. Yang berikutnya, beberapa sisi antara dua simpul yang sama. Penjelasan ini penting. Yang pertama, beberapa sisi tak berarah antara dua persimpangan sama dengan beberapa jalan dua arah berbeda yang menghubungkan dua tempat yang sama. Contohnya, ada jalan utama ditambah dengan jalan alternatif paralel antara kota A dan kota B. Yang kedua, beberapa sisi berarah antara dua persimpangan dan sama dengan beberapa jalan satu arah berbeda ke arah A dan ke B. Contohnya, jalur lambat dan jalur cepat di tol yang sama-sama satu arah. Yang berikutnya dimaksud dengan konsep graf campuran.
Ini adalah poin kunci dari jaringan jalan. Graf campuran adalah graf yang mengandung kedua jenis sisi, berarah dan tabrak arah sekaligus. Nah, kenapa diperlukan? Karena jaringan jalannya nyata selalu campuran. Yang pertama, beberapa jalan dua arah, beberapa jalan satu arah, dan beberapa bundaran. Contohnya, model Google Maps atau Waze beberapa menggunakan graf campuran untuk menghitung rute tercepat dengan perhitungan arah jalan. Jadi, kesimpulan dari materi jaringan jalan adalah untuk memetakan dunia nyata di mana setiap jenis jalan mendefinisikan dengan jenis sisi graf yang berbeda. Jaringan ini memfondasikan dari sistem GPS, analisis jaringan transportasi, dan perencanaan kota modern. Berikutnya kita masuk dengan contoh dari jaringan jalan, akan dijelaskan oleh saudara saya Mario Areno de Santo. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh jaringan jalan dalam bentuk graf. Nah, di sini ada jaringan jalan dari kosnya Mario menuju gereja OCD. Nah, dalam graf ini ada 9 titik simpul, yaitu dari titik A sampai dengan titik I, dan terdapat 11 sisi atau ruas jalannya. Nah, ketika si Mario ingin pergi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja OCD, bisa saja Mario melewati jalur di mana jalurnya adalah dari titik A menuju titik B, kemudian ke titik C, ke titik F, lalu ke titik H, dan ke titik akhirnya yaitu titik I. Dan bisa saja si Mario ini dari titik A, titik D, terus ke titik E, lalu ke titik G, selanjutnya ke titik H, dan ke titik I. Jadi ada beberapa lintasan yang dilalui oleh Mario ketika ingin pergi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja OCD. Mungkin itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk dalam manfaat jaringan jalan. Yang pertama itu menemukan lintasan terpendek, di mana graf memungkinkan pencarian rute tercepat atau terpendek antara dua lokasi. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan kota, di mana perencanaan wilayah dapat menggunakan graf untuk yang pertama itu menentukan lokasi jalan baru, yang kedua memperbaiki jaringan transportasi, yang ketiga mensimulasikan dampak penutupan jalan atau pembangunan baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari jaringan jalan di poin yang ketiga, yaitu optimasi sistem transportasi publik. Graf digunakan untuk memetakan rute bus, angkot atau kereta, menentukan jadwal yang efisien, dan menemukan rute alternatif ketika terjadi gangguan. Yang keempat, simulasi pergerakan kendaraan. Jaringan jalan sebagai graf memudahkan simulasi lalu lintas, estimasi waktu perjalanan, dan perhitungan kapasitas jalan. Sekian presentasi dari